Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dikatakan bahwasannya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, agar engkau cenderung nyaman, tentram kepadanya, dan dijadikan di antaranya kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sahabat, seseorang ketika ingin membangun rumah, tentu yang perlu diperhatikan pertama kali adalah pondasinya. Semakin kuat pondasi, maka rumah itu pun semakin kokoh berdiri. Begitupun rumah tangga memerlukan pondasi. Apa pondasi dalam rumah tangga? Pondasi dalam rumah tangga adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah. Ini pun terrealisasikan dengan ayat yang sering kita baca, kita lantunkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanyalah kita menyembah dan kepadanyalah kita memohon pertolongan. Inilah pondasi yang pertama, meyakini bahwasannya Tuhan kita adalah Allah Sang Rabbul Alamin. Kemudian seseorang pondasinya pun sudah jadi, maka diperlukan yang namanya tembok atau dinding. Begitupun rumah tangga, setelah pondasi jadi maka perlu yang namanya tembok ataupun dinding. Apa tembok atau dinding dalam rumah tangga? Tembok atau dinding dalam rumah tangga adalah amal soleh, amal ibadah kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 132. Dikatakan bahwasannya wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatul littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah kepada keluargamu agar senantiasa melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mendirikan sholat. Allah tidak meminta rezeki kepada kita, bahkan Allah berjanji akan memberikan rezeki kepada yang melaksanakan mendirikan sholat beserta keluarganya sebagai balasan kebaikan bagi orang yang bertakwa. Inilah janji Allah di dalam surat Toha 132. Maka bukan cuma sholat, melainkan ada sedekah, ada infak, ada puasa Ramadan, ada zakat. Perintahkanlah untuk beramal ibadah kepada keluarga. Inilah yang kedua, dinding atau tembok dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya, setelah pondasi jadi, tembok dinding jadi, maka rumah itu pun memerlukan atap ataupun suhunan ataupun genteng. Apa genteng atau atap suhunan dalam rumah tangga? Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Seseorang yang diterima amal solehnya, amal ibadahnya, maka akan terlihat dari akhlakul karimahnya. Orang suami berakhlakul karimah kepada istri, pun sebaliknya istri kepada suami. Seorang anak kepada orang tua. Di sini orang tua terbagi menjadi 3. Orang tua yang melahirkan, yakni ayah dan ibu kandung. Kemudian orang tua yang kedua adalah yang menikahkan, yakni mertua. Kemudian ada orang tua yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu agama, ilmu pengetahuan lainnya, yakni adalah guru kita. Inilah akhlak yang perlu kita jaga kepada beliau-beliau. Rasulullah bersabda, ridallah firdal walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Maka jagalah akhlak karimah pada beliau-beliau, akhlak karimah kepada sesama manusia. Kemudian setelah rumah itu diberikan atap atau suhunan, maka agar rumah itu menjadi lebih indah, maka diperlukan yang namanya cat. Rumah itu pun perlu diwarnai dengan cat yang bagus. Apa sih cat dalam rumah tangga?
konsep dalam rumah tangga perlu dihiasi dengan cita-cita. Cita-cita seseorang muslim yang baik ketika berumah tangga itu bukan cuma di alam dunia ini, melainkan juga hidup berbahagia nanti bersama istri di dalam surga. Maka cita-cita inilah yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita perhatikan, bahwasannya kita ingin berumah tangga bukan cuma di alam dunia ini, tentunya sampai negeri akhirat di alam surgawi sana. Kemudian setelah rumah ini pun semuanya jadi, setelah dicat, maka rumah itu pun memerlukan pintu dan kunci. Apa pintu dan kunci itu? Tentunya rumah yang tidak ada pintunya serta tidak dikunci, maka akan masuk maling ke dalamnya. Pun rumah tangga memerlukan pintu dan kunci supaya rumah tangga ini harmonis, awet, tidak kemasukan orang ketiga, orang yang mana ingin menghancurkan rumah tangga kita. Maka diperlukanlah yang namanya kesetiaan, dinamakan saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi antara suami istri, keterbukaan di antara suami istri. Maka ketika sudah ada keterbukaan, menyatukan satu visi dan misi dipersatukan, kemudian selalu bersama-sama, keinginan pun dilakukan bersama-sama, adanya diskusi yang baik antara suami istri, maka insya Allah rumah tangga ini tidak akan kemasukan orang ketiga. Rumah itu pun tidak akan kemasukan maling, karena di pintu ada pintu juga, di pintu itu dikunci. Inilah rumah tangga yang perlu kita jaga. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha kelak ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja sahabat yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan. Walafu minkum, semoga bermanfaat. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.